Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir ini sebelum libur Ramadan, kita akan membahas tentang tema masyru'iyatul harb. Kapan perang itu disyariatkan oleh Allah? Apakah setiap ada permasalahan harus diselesaikan dengan peperangan? Idza kanatil qa'idatu hiyas salam fal harbu hiyal istitsna. Kalau kaidah dalam Islam itu adalah perdamaian, kaidah dalam Islam itu adalah ketenangan, maka peperangan sesungguhnya adalah saat-saat pengecualian. Mahma kanatil dzuruf, dalam kondisi apapun Islam itu mengajak kepada perdamaian, kecuali dua alasan, kecuali dua kondisi yang kita itu disyariatkan, diperintahkan untuk melakukan tindakan yang namanya peperangan. Kondisi yang pertama, al-halatul ula halatud difa'i anin nafsi. Kondisi membela diri, kondisi membela kehormatan, kondisi membela harta benda, kondisi membela wilayah negara ketika dirampas oleh musuh. Kondisi itu yang dianjurkan kita untuk melawan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah, berjuanglah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Berarti perang yang disyariatkan oleh Allah itu adalah ketika kita diperangi. Jadi kita bukan dalam posisi menyerang, kita itu diserang kemudian bertahan. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, dalam surat Al-Baqarah 190. Dan janganlah kalian itu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Wa an Sa'ad ibnu Yazid, diriwayatkan oleh sahabat namanya Sa'ad bin Yazid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang berperang, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu mati syahid. Jadi kalau ada perampok nang omah sampean, terus sampean lawan, dan seandainya sampean meninggal, itu mati syahid. Wa man qatala duna damihi fahuwa syahid.
siapa yang terbunuh karena membela harga dirinya, itu juga syahid. Jadi kalau kita, keluarga kita dilecehkan orang, itu kita berhak untuk membela. Dan seandainya pada saat itu kita terbunuh, maka Allah mencatat kita sebagai orang yang mati syahid. Wa man qatala duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Kalau agama kita dilecehkan orang, maka kita pertahankan, kita lawan orang itu, dan seandainya terbunuh kita ini mati syahid. Wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, membela anak dan istrinya, fahuwa syahid, maka dia itu termasuk mati syahid. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu pada dasarnya mengajak perdamaian. Tapi kalau kehormatan kita dirampas orang, kalau harta kita dirampas orang, kalau keluarga kita diancam orang, kita tidak boleh lari dari kenyataan itu. Kita lawan. Ya. Artinya Islam itu datang bukan untuk mencari musuh. Salah kalau ada orang-orang orientalis menyatakan bahwasanya Islam itu tersebar dengan pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Sahabat-sahabat Nabi kalau menaklukkan suatu negeri, sesungguhnya bukan niat untuk memerangi mereka. Sahabat itu menyebar sampai ke Mesir, Aljazair, sampai ke Maroko, sampai ke Turki. Itu dalam rangka untuk menyebarkan Islam, bukan untuk membunuhi orang. Kalau kemudian ada peperangan, ada gesekan, karena kita terancam. Makanya Nabi SAW senantiasa berpesan kepada pasukan yang dikirim. Pertama kali yang dianjurkan oleh Nabi bukan untuk menghunus pedang. Ajak orang itu untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, ya bagaimana dia itu tunduk patuh terhadap aturan yang disepakati bersama. Peperangan yang terjadi dengan orang Yahudi misalnya, karena orang Yahudi itu menyalahi perjanjian yang dibuat sendiri. Peperangan yang terjadi dengan orang-orang orang-orang kafir itu karena mereka menyerang. Jamaah sekalian, pada saat perang Khandaq, apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya? Nabi tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Pasukan kafir Quraisy terlalu kuat, yang kemudian juga dibantu oleh orang-orang Yahudi Madinah. Karena itu ide yang paling cemerlang adalah ide untuk menggali parit di sekitar Madinah, yang kemudian disebut dengan perang Khandaq. Kalau seandainya kuat pasukannya, tidak mungkin Nabi menggunakan ide itu. Karena kepepet, pasukannya sedikit, senjatanya tidak lengkap, mau menghadapi orang-orang kafir yang bersekutu dengan orang Yahudi, sulit. Makanya kemudian menggunakan itu untuk mempertahankan diri. Kalau Rasulullah SAW pernah menyiapkan pasukan
ke daerah yang namanya Tabuk melawan tentara Romawi. Bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata ingin memerangi mereka, tapi mereka yang pertama kali menghina, mengejek agama. Karena agama yang dilecehkan itu Nabi pasang badan. Meskipun pada saat itu saat-saat yang sulit, sampai Rasulullah SAW dan sahabatnya meminum di tengah perjalanan, karena jarak dari Tabuk, Madinah ke Tabuk itu butuh waktu 1 bulan. Sahabat-sahabat Rasulullah sampai meminum air yang ada di kantung perutnya unta, karena tidak ada bekal minum, kehabisan. Unta itu disembelih, dagingnya dibuat makan, air yang ada di kantongnya itu dibuat minum. Sampai seperti itu sahabat Rasulullah, yang ternyata sampai di Tabuk tentara-tentara Romawi itu sudah lari, takut mendengar pasukan Muslim datang. Karena itu kemudian Rasulullah bersabda, nusirna bimasirati syahr, kami dimenangkan oleh Allah dengan perjalanan 1 bulan. Jadi melaku tok nang Tabuk, ya itu 1 bulan, tapi ternyata musuh sudah lari. Jadi bukan semata-mata Rasulullah ingin menyerang mereka, tapi karena mereka itu yang mencederai, yang mengejek agama Allah. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Dan kenapa kami tidak berjuang di jalan Allah, padahal kami ini telah diusir dari negeri kami sendiri. Jadi alasan untuk berjuang, berperang itu karena mereka itu terzalimi. Itu alasan yang pertama. Jadi Islam itu memerintahkan berperang karena terzalimi. Ya, ini perlu dipahamkan kepada masyarakat luas, baik yang muslim atau non muslim, bahwa Islam itu tidak mencari musuh. Islam itu mencari sahabat. Islam itu senang damai. Islam tidak senang dengan kekerasan. Kalau kemudian ada kekerasan-kekerasan yang terjadi, mungkin itu oknum, atau mungkin memang Islam di sana itu dicederai, dihina. Mungkin nabinya dihina. Mungkin Nabi kita Muhammad SAW di sana dilecehkan, sehingga orang-orang sana itu tidak terima, dan itu diperbolehkan. Al-hala asaniya, kondisi yang kedua, setelah kondisi yang pertama kita berjuang itu untuk membela diri, membela kehormatan, membela harta. Yang kedua ini adalah halatud difa' anid da'wati ilallah. Kondisi kita berpasang badan dalam rangka untuk membela dakwah kepada Allah. Idza waqafa ahadun fi sabiliha bi ta'dzibin min aminin man amana biha aw bi sadd man arada ad-dukhul fiha aw bi man'i da'i an min tablighiha wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Alasan yang kedua adalah kondisi di mana dakwah itu dilarang. Ngajak baik orang kok dihalang-halangi. Ngajak masuk Islam orang kok dimusuhi. Nah, itu alasan yang kedua yang diperbolehkan kita itu untuk pasang badan. Ada seorang dai yang dilarang. Dia ngajak baik-baik, tapi ternyata kok dilarang oleh masyarakat situ atau oknum tertentu, maka harus kita lawan masyarakat itu, harus kita lawan oknum itu. Dalam rangka apa?
jangan sampai dakwah itu dihentikan. Mengajak menyembah kepada Allah, menjadi orang baik-baik, kenapa dilarang? Ya. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, 190, 191, 92 dan 93. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah, niatnya karena Allah, pada orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Waqtuluhum, jangan melampaui batas itu artinya kalau mereka sudah tunduk, patuh, jangan diserbu. Kalau sudah angkat tangan, tanda menyerah, jangan terus dibunuh. Wala ta'tadu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrajuhum min haitsu akhrajukum. Perangi mereka di mana kamu dulu pernah dikeluarkan dari tanah kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kalian memerangi mereka di dalam Masjidil Haram. Kalau orang kafir itu masuk Masjidil Haram, jangan diperangi, ya sudah sampai seperti itu. Hatta yuqatilukum, kecuali kalau ketika kamu masuk Masjidil Haram kok mereka juga menyerang. Artinya ketika pasukan muslim mengejar musuh, kemudian mereka itu, musuh itu masuk Masjidil Haram, tidak perlu diperangi. Terkecuali kalau mereka itu di dalam Masjidil Haram menyerang. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka menyerang kalian, ya serang balik. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in tahau. Tapi kalau mereka itu tidak memerangi kalian, berhenti dari mengusik ketenangan kalian, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah sekalian, apa kandungan ayat yang kita baca tadi itu? Yang pertama, al-amru biqitalil ladzina yabda'una bil udwani wa muqatalatil mu'tadin. Allah memerintahkan dalam ayat itu memerangi orang yang memulai permusuhan. Dan juga Allah menyuruh memerangi orang yang mu'tadin, orang yang melampaui batas. Wal muqatalah difa'an 'anin nafsi amrun masyru'un fi kulli syara'i. Jadi pertempuran karena alasan membela diri itu adalah sesuatu yang masyru', yang syar'i pada tiap-tiap syariat, baik syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat nabi-nabi sebelumnya. Wa fi jami'il madzahib, semua mazhab juga mengatakan yang sama, bahwasanya perang untuk membela diri itu adalah masyru'. Allah berfirman misalnya, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Berarti kita diperintahkan untuk memerangi kalau mereka itu menyerang kita. Kandungan yang kedua, ammal ladzina la yabda'una bi'udwan, orang-orang yang tidak memulai permusuhan. Orang-orang yang kafir tapi enggak nggarai. Ya. Fa innahu la yajuzu qitalahum ibtida'an.
maka kita tidak boleh memulai menyerang mereka. Jadi orang kafir, dia itu tidak garai perang, tidak memancing emosi kita. Mereka kafir tapi tidak apa-apa, nggak ada masalah. Maka syariat kita melarang memerangi mereka ibtidaan. Kita dilarang untuk memulai menyerang mereka. Lianna Allah naha 'anil i'tida' wa harrama al-baghya wadh-dhulma fi qawlihi ta'ala wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Termasuk melampaui batas itu adalah ketika kita memulai menyerang. Ya. Kandungan yang ketiga di dalam ayat tadi, wa ta'lilun nahyi 'anil 'udwan bi anna Allah la yuhibbul mu'tadin dalilun ala anna hadzal nahyi muhkam ghairu qabil lin-naskhi. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang memerangi kita, dan tidak boleh kita itu melampaui batas. Bahwasanya larangan untuk tidak melampaui batas itu adalah muhkam. Muhkam itu artinya hukum yang masih berlaku, ghairu nasihin, dan bukan hukum yang dinasakh, bukan hukum yang mansukh. Artinya seandainya terjadi peperangan, ya, kita harus tetap berpatokan dengan ayat ini, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kandungan yang keempat, anna li hadhil harb masyru'atun ghayatun tantahi ilaiha wa hiya man'u fitnatal mu'minina wal mu'minat. Bahwasanya peperangan-peperangan itu disyariatkan, tujuannya adalah mencegah fitnah terjadi pada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Karena itu jemaah sekalian, ada peperangan besar yang terjadi hanya karena ada seorang kafir yang menarik kerudung seorang sahabiah. Jadi kerudungnya sahabiat itu, perempuan muslimah itu ditarik oleh orang Yahudi di pasar sambil ditertawakan. Perempuan itu lari pulang, kemudian minta bantuan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian diserang balik. Ini artinya apa? Bahwasanya kehormatan orang Islam itu, meskipun satu orang Islam itu harus dijaga. Jangan sampai umat Islam itu diinjak-injak kehormatannya. Salah apa wanita itu? Dia belanja ke pasar. Dia tidak menyerang orang lain. Dia tidak menzalimi penjual. Tapi karena ditarik kerudungnya oleh orang Yahudi, jadi masalah besar. Nah, jadi kalau ada pelecehan terhadap agama, terhadap umat Islam, kita semuanya harus ikut prihatin. Jangan sampai kita cuek terhadap kondisi umat Islam. ثانيا يقول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Dalam surat An-Nisa ayat ke-75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah? Wal mustad'afin, berjuang demi orang-orang lemah. Minar rijali wan nisa, baik kaum laki-laki atau kaum perempuan. Orang-orang yang lemah itu menjadi orang yang harus kita bela. Kalau orang miskin itu punya hak, apakah pengobatan gratis, apakah beras,
Tapi kalau tidak sampai kepada mereka, kewajiban kita untuk meluruskan itu. Kita ingatkan, apakah pemerintahan desa atau RW dan seterusnya, kalau memang amanat kepada orang yang lemah itu tidak sampai, kita wajib untuk meluruskan. Wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna, orang-orang yang tertindas baik laki-laki atau perempuan, orang-orang yang lemah itu berteriak, rabbana akhrijna, wahai Tuhan, keluarkanlah kami min hadhil qaryati dzalimi ahluha, keluarkanlah kami dari daerah atau desa yang orang-orangnya melakukan perbuatan zalim. Waj'al lana min ladunka waliya, jadikanlah buat kami wali, pemimpin. Waj'al lana min ladunka nasira. Jadi ayat ini memerintahkan kita berjuang membela orang-orang yang lemah. Kita berjuang untuk membela agama Allah dan juga berjuang untuk membela orang-orang yang tertindas. Waqad bayyanat hadhihi al-ayatu sababaini min asbabil qital. Jamaah, di dalam ayat ini ada dua penyebab al-qital atau peperangan. Yang pertama, al-awwal al-qitalu fi sabilillah, yaitu berjuang berperang di jalan Allah. Wa huwal ghayatul lati yas'a ilaiha ad-din, dan itulah tujuan yang memang diperintahkan oleh agama. Kita berjuang bukan karena apa-apa, kita dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Alasan yang kedua dalam ayat itu, al-qitalu fi sabilil mustad'afin, berperang berjuang demi untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Alladzina aslamu di Makkah, yang mereka itu telah masuk Islam di Mekah. Walam yastati'ul hijrah, dan mereka tidak mampu untuk berhijrah. Jadi al-mustad'afin ini adalah orang-orang Muslim Mekah yang tidak mampu pindah ke Madinah. Fa'adzabaduhum Quraisyun, orang-orang Islam yang di Mekah yang tidak mampu pindah ke Madinah itu disiksa oleh orang-orang Quraisy. Wa fatanatuhum hatta talabu minallahil khalas, bukan hanya disiksa, mereka juga difitnah oleh orang-orang Quraisy sampai mereka meminta kepada Allah agar diberi solusi yang terbaik, agar dikeluarkan dari daerah itu. Fahaula ila ghina lahum minal himayati allati tadfa'anhum adh-dhalimin wa tumakkinuhum minal hurriyah fi ma yadinuna wa ya'taqidun. Mereka-mereka yang seperti itu yang perlu kita bela. Jadi kalau ada saudara kita yang tertindas, apakah di negeri kita atau negeri yang lain, maka kita harus punya keinginan, kita harus berusaha untuk membela mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau orang-orang kafir yang kamu perangi itu kemudian ingin damai, fajnah laha, maka turunkan sayapmu, artinya ya sudah, harus ada kejahatan senjata. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakallah kepada Allah. Artinya kita tidak bisa menduga-duga suudzon kepada mereka, pasti itu pura-pura agar tidak diperangi, tidak. Kalau mereka sudah angkat tangan menyerah, ya sudah, kita harus
hentikan penyerangan. Wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Wa yuridu ayyakhda'u, seandainya mereka itu ingin menipu kalian, fa inna hasbakallah, cukup Allah, cukup bagimu Allah yang akan membela kalian. Artinya bahwasanya kalau seandainya mereka itu ingin melakukan tipu daya, itu nanti urusannya Allah. Ada lagi, anna hurub Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat kulluha difa'an laisa syai'un minal udwan. Bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dalam rangka membela diri, membela agama. Laisa syai'un minal udwan, bukan karena dorongan permusuhan. Kalau dengan orang-orang kafir Quraisy misalnya, karena memang mereka itu menyerang sehingga Rasulullah perlu membela diri. Kalau dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu menyalahi kesepakatan yang disepakati bersama, ya. Misalnya Rasulullah pada saat sampai di Madinah ada takhta perjanjian antara Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, ya, dengan orang-orang Yahudi. Tapi ya orang Yahudi itu mencederai perjanjian itu. Selanjutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atin maqtula faqala ma kanat hadhihi la tuqatal. Ada peperangan karena seorang perempuan itu dibunuh oleh orang kafir. Jadi Nabi itu menyerang ke orang kafir itu bukan karena kekafirannya semata-mata, tapi orang-orang kafir itu membunuh perempuan. Rasulullah sampai bersabda, maka hadhihi la tuqatal, tidak semestinya perempuan ini dibunuh. Fa'alima min hadza anna al-illa fi tahrimi qatliha annaha lam takun tuqatil ma'al muqatilin, fakanat muqatalatahum lana hiya sababa muqatalatina. Jadi karena mereka itu membunuh orang perempuan itu, maka diserang. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlir rubani wasibyan. Nabi juga mencegah, melarang sahabatnya untuk membunuh para rahib, para biksu, para ahli agama tertentu, dan juga melarang membunuh anak-anak. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang Israel di Palestina atau Gaza sekarang. Tidak peduli tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak, disikat semuanya. Ya, tidak aturan. Annal Islam lam yaj'al al-iqrah wasilatan min wasail ad-dukhul fi ad-din. Bahwasanya Islam tidak menjadikan orang itu masuk Islam itu dengan paksaan. Bal ja'ala wasilata dzalika isti'mal al-aqli wa i'mal al-fikr. Bahkan Islam itu menjadikan orang masuk Islam itu karena menggunakan akalnya, karena menggunakan pikirannya. Seperti yang 2 pekan yang lalu ada seorang wanita yang masuk Islam, siapa namanya, Deviana Tampu Bolon. Tidak ada yang memaksa dia untuk masuk Islam. Tapi kenapa dia mau syahadat di masjid kita ini? Dia menggunakan akalnya. Apa? Karena di dalam akidah mereka atau akidah dia tidak boleh makan makanan yang pernah bernyawa, daging, tidak boleh makan, minum kopi dan seterusnya. Ya. Jadi karena akalnya dia itu masuk Islam, bukan karena dipaksa. Jadi jamaah sekalian, kalau ada tuduhan-tuduhan bahwasanya Islam itu keras, Islam itu ngajak berantem dan seterusnya, sesungguhnya itu terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Ayat-ayat yang menjelaskan kita itu disyariatkan perang karena kita itu diserang atau agama kita yang dilecehkan. Baik, ada beberapa menit ke depan kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya? Siap Ramadan ini?
Kok ketok wis lemes kuwabe ini pun poso tani. Kapan Ramadan insyaallah? Rebo Pak ya. Itu ahli hisab ya. Kalau ru'yah ya belum muncul ya. Jadi ahli hisab menentukan hari Rabu. Baik, cukup barangkali jamaah sekalian kita akhiri pengajian kita kali ini. Selama setahun kita mengaji, barangkali ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Barangkali ada sikap saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dan kita sambut Ramadan yang akan datang, beberapa hari yang akan datang ini dengan semangat untuk melakukan perbaikan diri, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk memperbaiki keluarga dan masyarakat kita. Semoga Ramadan yang akan kita jalani lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.